Selamat pagi. Dok, Ya, perkenalkan saya Dokter Imita, dokter yang berjaga di klinik ini. Boleh saya tahu saya berbicara dengan siapa? dengan Ibu Eka dok. Baik Ibu Eka, usia kehamilannya berapa ya Bu? Sudah 37 minggu dok. Oh baik, 37 minggu ya Bu. Nah selanjutnya Ibu, sesuai dengan usia kehamilan Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold, yang mana ini merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada kehamilan Ibu, apakah sesuai dengan usia kehamilannya, mengetahui posisi janin, dan juga untuk mengetahui apakah posisi tersebut sesuai dengan usia kehamilan Ibu. Namun Ibu pada pemeriksaan kali ini mungkin ada rasa kurang nyaman, jadi saya jelaskan sedikit ya Bu mengenai prosedurnya. Jadi nantinya saya akan melakukan perabaan, saya akan memegang perut Ibu, kemudian saya juga akan meminta Ibu untuk berbaring, dan juga saya akan meminta Ibu untuk membuka pakaian, khususnya agar daerah abdomen atau perut Ibu lebih terekspos atau lebih terlihat. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, karena pada pemeriksaan kali ini mungkin ada rasa kurang nyaman ya Bu, jadi Ibu tetap bersedia? Bersedia dok. Baik, jika Ibu tetap bersedia, silakan Ibu untuk berbaring di bawah pemeriksaan. Kemudian saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan melakukan amalkan secara prosedural. Silakan Ibu. Baik dok. Baik, di sini saya sudah selesai untuk mencuci tangan saya dan saya sudah menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di pertama-tama saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa pasien sudah membuang air kecil. Mohon maaf Ibu, saya izin memastikan apakah Ibu sudah buang air kecil. Baik, di sini pasien sudah membuang air kecilnya, maka di sini saya akan berada di sebelah kanan pasien dan Ibu mohon untuk senyaman mungkin ya Bu, bisa berbaring dengan nyaman dan jangan tegang. Baik, saya akan mulai ya Bu. Saya akan mulai dengan pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan Leopold 1. Di mana di sini pemeriksaan Leopold 1 itu bertujuan untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat pada fundus uteri Ibu. Jadi yang pertama adalah saya akan berada pada posisi saya akan menghadap ke wajah atau ke muka Ibu, kemudian saya akan meraba fundus uteri, di mana pertama-tama saya akan mengetengahkan terlebih dahulu rahim Ibu, kemudian saya akan meraba bagian fundus uteri, kemudian saya akan menentukan bagian apa yang terdapat pada fundus uteri Ibu. Nah, apabila yang teraba adalah bokong, maka kita akan meraba berupa kurang bulat dan juga lunak. Namun apabila yang teraba adalah kepala, maka kita akan meraba bagian yang keras, bulat dan juga melenting. Baik, di sini Ibu, yang saya raba pada bagian fundus uteri Ibu adalah bagian bokong ya Bu, karena teraba kurang bulat dan juga lunak. Berikutnya adalah pemeriksaan Leopold 2, di mana pemeriksaan Leopold 2 ini bertujuan untuk menentukan bagian punggung janin. Di mana caranya adalah saya akan tetap berada pada posisi saya akan menghadap ke wajah atau ke muka Ibu. Kemudian saya akan meraba bagian samping kanan kiri dari perut Ibu dengan menggunakan kedua tangan saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan satu tangan saya akan menekan, kemudian satu tangan saya akan meraba. Jadi Ibu, saya mulai dengan meraba bagian atau sisi dari perut Ibu sebelah kanan ya Bu. Kemudian akan saya raba dan satu tangan saya akan menekan. Baik, di sini apabila yang teraba adalah bagian yang kecil dan juga berbenjol-benjol serta bergerak aktif atau pasif, maka itu merupakan bagian ekstremitas. Sedangkan apabila yang teraba adalah bagian yang datar, kemudian kuat dan juga keras seperti papan, maka itu adalah bagian punggung. Baik Ibu, di sini yang teraba pada sisi kanan dari perut Ibu adalah bagian ekstremitas ya Bu, karena bagian tersebut teraba kecil, berbenjol-benjol dan juga aktif bergerak. Sementara selanjutnya adalah saya juga akan melakukan perabaan pada sisi kiri dari perut Ibu dengan cara yang sama seperti tadi. Satu tangan saya akan menekan dan satu tangan saya akan meraba bagian sisi kiri dari perut Ibu. Baik Ibu, di sini yang teraba adalah bagian punggung ya Bu, karena yang teraba adalah datar, keras dan juga kuat seperti papan. Selanjutnya adalah saya melakukan pemeriksaan Leopold 3 yang bertujuan untuk menentukan bagian janin yang terdapat pada bagian terbawah uterus dan sekaligus untuk menentukan apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP atau belum. Baik, di sini Ibu, dengan cara yang hampir sama seperti tadi, saya akan menghadap ke muka Ibu atau ke wajah Ibu. Kemudian di sini satu tangan saya akan meraba bagian terbawah uterus dan satu tangan saya akan menahan bagian fundus uteri. Kemudian saya akan meraba bagian janin yang terdapat pada bagian terbawah dari uterus Ibu. Apabila yang teraba adalah bagian kepala, maka kita akan meraba bagian yang bulat, keras dan juga melenting. Namun apabila yang teraba adalah bagian bokong, maka kita akan meraba bagian yang kurang bulat dan juga lunak. Baik, di sini Ibu, saya meraba bagian kepala ya Bu, karena teraba bagian yang bulat, keras dan juga melenting. Dan selanjutnya untuk menentukan apakah bagian janin yang berada pada bagian terbawah uterus tersebut sudah memasuki pintu atas panggul, maka saya akan mencoba untuk menggoyang-goyangkan bagian terbawah janin tersebut, dan apabila kita dapat menggoyangkannya, maka itu menunjukkan bahwa bagian terbawah uterus tersebut atau bagian janin yang terdapat pada bagian terbawah uterus itu belum memasuki pintu atas panggul. Namun apabila sudah memasuki pintu atas panggul, maka kita tidak akan bisa untuk menggoyang-goyangkannya. Baik, di sini tidak bisa digoyangkan ya Bu, itu menunjukkan bahwa bagian janin yang terdapat pada bagian terbawah uterus
Ibu sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold 4, di mana pemeriksaan Leopold 4 ini bertujuan untuk mengkonfirmasi ulang apakah bagian janin yang terdapat pada bagian terbawah uterus ibu sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP atau belum. Nah, di sini dengan cara sama seperti tadi, saya akan menghadap ke kaki ibu, kemudian saya akan menggunakan kedua tangan saya, yang mana saya akan meraba bagian terbawah dari uterus ibu, kemudian saya akan mencoba menyatukan kedua tangan saya. Apabila kedua tangan saya dapat bertemu, maka itu menunjukkan bahwa bagian janin yang terdapat pada bagian terbawah uterus ibu belum memasuki pintu atas panggul. Namun apabila kedua tangan saya tidak dapat dipertemukan atau divergen, maka itu menunjukkan bahwa bagian janin yang terdapat pada bagian terbawah uterus ibu itu sudah memasuki pintu atas panggul. Baik, di sini ibu, saya mencoba menyatukan kedua tangan saya dan kedua tangan saya tidak dapat bertemu ya Bu, yang menunjukkan bahwa bagian terbawah uterus atau bagian janin yang terdapat pada bagian terbawah uterus itu sudah memasuki pintu atas panggul. Nah, selanjutnya ibu, pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, 4 sudah saya lakukan. Berikutnya, selanjutnya ibu bisa saya persilakan untuk menggunakan pakaian kembali dan silakan untuk duduk di kursi. Untuk selanjutnya akan saya berikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, pemeriksaan kehamilan itu pemeriksaan Leopold sudah kita lakukan ya Bu. Ada Leopold 1, 2, 3, dan 4, dimana secara keseluruhan diperoleh bahwa kehamilan Ibu sesuai dengan usia kehamilan itu 37 minggu ya Bu, seperti yang di awal Ibu sampaikan. Kemudian posisi janin Ibu juga normal, tidak sungsang. Dan selanjutnya saya sarankan Ibu untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kemudian berolahraga juga ya Bu. Kemudian apabila nanti misalnya ada keluhan, segera untuk datang kembali ke sini atau berkonsultasi dengan saya, dapat menghubungi saya di nomor yang sudah saya berikan tadi. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dok. Baik, jika tidak, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Terima kasih dok.